Halo teman-teman, saya Reza dan saya bekerja sebagai software engineer. Seperti janji kemarin ya, ini soal kedua dari online coding test yang saya lakukan di startup unicorn tersebut. Nah, ini soal yang cukup menarik ya karena di sini kita tidak diminta untuk mengimplementasikan algoritma yang kita butuhkan, tapi kita justru ditantang untuk mencoba melakukan code review dan menemukan bug tersembunyi dari kode yang diberikan oleh uh, platform tersebut. Nah, problem statementnya sederhana. Jadi di sini kita akan melakukan debugging atau code review dan uh, use case yang diberikan adalah katakan kita diberikan dua buah bilangan x dan y, lalu kita diberikan sebuah array. Nah, kita diminta untuk um, mencari p sehingga A0, A1 sampai dengan A, P atau bilangan pada array A di indeks ke P adalah prefix terpanjang yang memiliki jumlah kemunculan bilangan X dan Y yang sama. Jika tidak ada, kita diminta untuk mengembalikan -1. Nah, di sini misalnya contohnya A itu 6, 42, 11, 71, dan 42. Nah, di sini kita punya X-nya 7 dan Y-nya 42. Nah, jawabannya di sini bilangan yang terpanjang itu adalah 4. Karena zero index ya, jadi P-nya dimulai dari 0. Kenapa? Karena kalau misalnya P-nya 4, kita punya prefix atau subarray 6, 42, 11, 7, dan 1. Nah, pada case ini kita punya 42 dan 7 itu jumlah kemunculannya sama-sama 1. Nah, ini kalau misalnya kita lihat dari A ini ya, kalau misalnya kita di indeks 0, ini sebenarnya sama sih X dan Y-nya itu sama-sama 0, tapi kan ini bukan yang terpanjang. Lalu di 42, X-nya cuma 1, jadi bukan masuk ke apa ya, kemungkinan solusi yang kita miliki. Di 11 juga sama karena uh, kita baru punya satu Y. Nah, di 7 kita udah sama nih karena kita punya satu Y dan satu X. Tapi bukan jawaban yang terpanjang. Jadi dia masih termasuk ke dalam subsolusi atau calon solusi yang bisa kita pertimbangkan. Nah, di 1 ini juga termasuk calon solusi ya karena X dan Y-nya itu sama-sama 1. Nah, di 42 itu bukan masuk ke solusi kita lagi karena di sini Y-nya udah ada 2 dan X-nya baru ada 1. Nah, seperti itu permasalahannya. Nah, limitasinya adalah kita diminta untuk hanya merubah uh, ini bukan dua bilangan, ini 2 line of code atau 2 baris kode paling banyak. Dan kita juga tidak boleh menambahkan kode baru untuk membenarkan bug yang ada pada kode kita. Nah, di sini menariknya apa? Menariknya adalah dia juga tidak bilang bug yang ada di kode ini apa. Mari kita coba lihat kodenya. Sejujurnya ketika saya melaksanakan tes interview itu, saya diberikan kode Java. Nah, saya kurang ingat apakah saya bisa memilih untuk melihat kode tersebut dalam bahasa lain. Tapi di sini saya mencoba untuk memberikan padanan kodenya di kode Python. Nah, di sini uh, pertama sebelum kita menemukan bug-nya, seperti apa kita harus mengerti dulu dong kode yang diberikan itu uh, maksudnya seperti apa, pendekatannya seperti apa. Nah, di sini kemampuan membaca kode kita jadi sangat penting ya. Dan ini mirip dengan proses code review yang ada di uh, perusahaan perusahaan yang tempat kita bekerja karena sering tuh teman-teman kita meraise PR. Ketika kita sudah tahu konteksnya, kita juga harus memahami nih perubahan kode dari teman kita itu seperti apa dan apa sih impact dari kode tersebut begitu. Ini juga mungkin salah satu tes yang menarik ya untuk teman-teman yang mungkin mau menjadi seorang quality assurance atau QA engineer. Karena teman-teman harus mikirin nih edge cases apa yang bakal lolos dari kode yang diberikan seperti ini. Walaupun sebenarnya at least sepengalaman saya QA jarang melihat kodenya langsung tapi lebih melihat ke harapan input output seperti apa yang diinginkan pada skenario-skenario tertentu. Nah, kita juga bisa melakukan pendekatan seperti itu. Jadi ya sudah, untuk menemukan bugnya kita pertama pastiin dulu deh apakah kodenya ini sudah benar atau tidak. Kita gimana caranya? Gampang, kita coba saja dengan test case yang dibilang di contoh soalnya. Jadi tadi kan P-nya dimintanya 4, 6, 42,
sorry, di sini berarti longest prefix, di sini X-nya itu 7 kalau nggak salah, Y-nya 42. Nah, A-nya diminta 6, 42, 11, 71. 6, 42, 11, 71, 42. Seperti itu. Nah, mari kita coba apakah sebenarnya kodenya itu sendiri udah benar atau belum sih. Nah, di sini long. Oke, sepertinya tidak ada masalah ya. Jadi, setidaknya contoh kasus yang diberikan oleh problem statement-nya sudah diselesaikan dengan benar. Nah, jujur ketika saya kembali melihat soal yang dilihat ini juga tidak terlalu tampak obvious bug-nya apa di saya. Saya harus malah membaca catatan saya ketika mengikuti tes ini karena ini sekadar saran juga nih buat teman-teman. Saya termasuk orang yang lumayan senang tuh mengerekap apa yang saya dapat di interview yang saya ikuti. Jadi saya tahu soal yang saya dapat apa, sama kira-kira saya bisa evaluasi salah saya apa sih tadi atau apa sih ternyata hal yang untungnya tadi saya bisa kerjakan cuman kayaknya saya harus asah lagi gitu. Nah, ini menarik nih karena nih untuk kasus sederhananya aja uh, kita berhasil untuk menyelesaikan soal ini. Teman-teman mungkin boleh pause, lihat dulu kodenya. Mungkin teman-teman sebenarnya tadi udah udah cukup pengen bilang saya kalau salahnya di sini, salahnya di sini, salahnya di sini. Mungkin teman-teman bisa share dulu ya sebelum lihat apa salahnya dan nebak kira-kira permasalahannya ada di line mana. Nah, otomatis setelah saya tahu, oh sepertinya untuk test case yang base case yang dijelaskan di problem statement tidak ada masalah. Saya coba kembali buka problem statementnya untuk memastikan bahwa saya tidak salah mengerti problem statement yang diberikan. Nah, di sini ada yang menarik nih. Di sini sempat disebut bahwa jika tidak ada, kembalikan P-1. Nah, di sini mungkin ini bisa jadi suatu hal yang bisa kita coba ya. Jadi, katakan saja untuk test case yang sama. Nah, di sini saya harus mengembalikan -1 ketika bilangan X dan Y itu tidak ada pada array atau solusinya tidak ada. Jadi, ini 43. Oh, kalau 43 bisa ya karena di sini harusnya 0 karena ketika ya sudah ini bisa kita masukkan. Jadi ketika P-nya 0 kan di sini baik 7 dan 43 sama-sama belum muncul. Jadi ini sama-sama 0. Oh, itu bahkan bisa sampai ke yang 11 ya karena oke, berarti test case-nya ini harus ini 42, ini 8 gitu misalnya. Jadi ini kembaliannya 0. Nah, kita mencoba untuk kalau yang kasusnya -1. -1 itu terjadi kalau misalnya saya rasa dua bilangan atau bilangan gimana kasusnya -1? -1 itu terjadi kalau bilangan pertamanya saja sudah menjadi salah satu bilangan ya. Jadi kalau konteksnya di sini, ini X-nya 6 gitu. Jadi di sini, oke, kalau konteksnya X-nya ada dan di bilangan pertama, lalu dia ini Y-nya tidak ada. Jadi misalnya ini 50. Di sini kan selalu salah kan karena di sini X-nya 1, di sini juga X-nya 1, di sini X-nya 1, di sini X-nya 1, X-nya 1, X-nya 1, tapi Y-nya selalu 0. Jadi ini harusnya -1. Kita lihat apakah dia berhasil. Juga berhasil. Jadi kodenya sudah cukup apa istilahnya? Sudah cukup memberikan solusi yang tepat untuk permasalahan yang kita berikan. Kira-kira gimana nih teman-teman? Apa nih kemungkinan lain yang bisa jadi masalah namun kita tidak sadar nih kalau ini bisa jadi masalah. Nah, ini sebenarnya agak tricky teman-teman. Ini salah satu hal yang sering mungkin malah basic banget ketika kita belajar bahasa pemrograman, itu soal percabangan if dan else, atau kalau di Python ya else if-nya itu jadi elif ya. Nah, di sini apa yang menarik? Karena di sini kalau teman-teman lihat, kita selalu mengasumsikan bahwa setiap elemen di array itu either X atau Y. Gitu ya. Coba perhatikan kalimat itu tuh, bahwa semua bilangan di array itu either X atau Y. Ini menarik. Kenapa menarik? Karena gimana kalau kasus X dan Y-nya sama?
gitu loh. Nih, misalkan di sini kalau sama-sama nggak ada harusnya sih nggak masalah ya kodenya. Misalnya di sini let's say 13-14 deh, 13-14. Nah, di sini ini jawabannya bisa sampai berapa sih panjang arraynya? 5. Karena toh bilangannya sama-sama nggak ada. Nggak jadi masalah. Cuman permasalahannya adalah kalau ini kalau 13 jadi maksud saya. Jadi kalau sama-sama nggak ada masalah karena toh sama-sama nggak ada. Jadi sepanjang apapun arraynya, jumlah X dan jumlah Y itu sama-sama 0. Jadi kita ambil aja bilang array terpanjang. Nah, di sini masalahnya kalau bilangannya sama, namun dua-duanya ada pada array. Ini bisa kita lihat ya, 6, 6. Kalau di sini, kasus yang kita harapkan itu keluarnya ada di angka yang terakhir ya, yaitu P-nya sama dengan 5. Kenapa? Karena kalau angkanya sama, ya karena angkanya sama, jadi sepanjang apapun arraynya pasti jumlahnya sama kan. Kalau misalnya di sini waktu di sini 6x dan y sama-sama 1, di sini juga sama-sama 1 karena bilangannya sama. Jadi mungkin jangan pakai 6 deh, susah jelasinnya. Angka 7 gitu. Nah, di sini ketika di sini sama-sama 0, sama-sama 0, sama-sama 0, sama-sama 1, sama-sama 1 dan sama-sama 1. Ya karena bilangannya sama gitu. Nah, di sini triknya karena ketika bilangannya sama, ini sudah gagal. Ini ekspektasi kita keluarnya 5 ya. Ini kalau kita lihat ini akan gagal di sini. Kenapa? Karena dia mengasumsikan kalau setiap bilangan itu antara X dan Y. Ya kan? Jadi ketika dia di sini, dia menganggap, oh X-nya 1, Y-nya 0. Gitu. Dan gitu juga ke belakang-belakangnya gitu. Jadi dari subarray yang ini dia anggap sebagai, bukan sebagai salah satu possible solution karena X-nya 1 dan Y-nya 0. Padahal seharusnya X-nya 1 dan Y-nya 1 ya, karena sama-sama 7. Nah, di sini dia harusnya malah, kalau berdasarkan algoritma ini yang dikeluarkan itu sepertinya bakal jadi 2 gitu. Nah, gimana dong solusinya? Sederhana saja, karena sebuah bilangan harusnya bisa X dan Y, ini tinggal kita ganti jadi if gitu. Dan ini menyelesaikan masalahnya. Gitu ya. Gimana teman-teman pengalaman code reviewnya, dibaginya teman-teman bisa menemukan solusinya nggak tadi sebelum saya jelaskan kemungkinan permasalahannya apa? Ya kemungkinan pada saat itu ini sih yang saya submit kodenya, jadi ada masalah bahwa X dan Y itu mereka tidak menghandle kalau X dan Y ini sama. By the way, ini kalau array-nya kosong dihandle atau enggak ya? Kita coba aja. Seharusnya sih sudah. Bukan seharusnya sudah, tapi sepemahaman saya sama kodenya sih sudah. Karena ini sama aja. Dia nggak ada kan. Sorry. Nggak bisa. Python. Nggak masalah. Seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu. Ini kode yang saya submit saat itu dan saya nggak ingat deh apakah dia memberikan feedback apakah solusi saya benar atau enggak. Tapi setidaknya dengan mensubmit kode ini saya lolos ke ke tahap berikutnya, dan saya pikir ini solusi yang dimaksud sama mereka ya, karena saya melihat mereka juga membatasi kode yang bisa dirubah itu sebatas 2 line, dan ini bahkan cuma 1 line yang kita perbaiki. Oke, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau teman-teman suka nih sama konten debugging seperti ini, saya ingat kalau di HackerRank itu ada subsection debugging, dan mungkin kita bisa ngerjain bareng dan mencoba memahami bareng kode dari orang, dan kita coba sama-sama cari tahu nih bug dari kode mereka ada di mana. Oke, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.